Nih teman-teman Ustadz, boleh kita pakai modal dasar ini. Kul, katakan olehmu hai Muhammad, bifadlillah, dengan fadilah Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa bidzalika, dengan halal itu, falyafrahu, silahkan kalian bergembira. Nikmat yang luar biasa, Allah mengirimkan seorang manusia agung yang tiada tanding, tiada banding, yang sayangnya kepada umatnya melebihi sayangnya seorang suami kepada istri. Perhatiannya kepada umatnya melebihi perhatian seorang pimpinan kepada bawahan. Maka sudah menjadi hal yang wajar kalau kita berbahagia, mengorbankan harta, tenaga, pikiran untuk memperingati satu peringatan yang luar biasa atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Rian dan Syari Tilawah oleh Ibu Ratri Dian. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan sekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya ceramah maulid dan doa oleh Bapak Kiai Haji Ali Mukti. Kami persilahkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung pelatuk di pohon beringin, dandan TV ke pasar bebelan. Kelihatannya matanya udah mulai ngantuk, badan sudah mulai terasa dingin. Yang cocok diadukin kopi biar kentelan. Siap, biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadratal mukarram, segenap para masyayikh, para asatid yang hadir, barangkali yang nampak di tengah-tengah kita dari tim hadrah yang memang saya yakin dan percaya para master-masternya, para kiainya, para asatidnya hadir. Terimalah salam hormat dari saya, Mukti Ali.
Seiring dengan itu, yuk sama-sama kita doakan para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang hadir di sini, semoga selalu diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para petinggi-petinggi pengurus paguyuban yang dalam hal ini saat ini dikomandoi oleh Bapak Jalimin beserta seluruh jajarannya, Bapak Imam Wahyudi yang dalam hal ini selaku Ketua Ikhwan Baltik. Jamaah sekalian yang saya muliakan, saya banggakan, tak ketinggalan peran serta daripada saudara-saudara kita yang non-muslim. Alhamdulillah, nampak Bapak Kris juga masih tetap setia, Bapak Kalikis dan juga seluruh yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung dengan kami. Jamaah tentunya Bapak Ibu yang insya Allah kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang mana alhamdulillah atas izin Allah, atas ridho Allah kita bisa berkumpul di tempat yang sama dalam acara yang sama, yaitu Majelis Maulid atau peringatan Maulidur Rasul, yang mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir, dari rumah sampai pulang kita ke rumah, semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpah curahkan kehadiran junjungan alam, yaitu baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mohon maaf seperti biasa, memang bapak-bapak terutama rekan-rekan hadroh, kalau acara maulid di Baltik ini memang agak unik. Kita itu hanya pelengkap saja ngaji itu. Yang utama mereka itu memang makan, memeriahkan kelahiran Rasul, dan itu memang tidak salah ya. Untuk itu dalam waktu yang dikasih sangat singkat ini, insya Allah mudah-mudahan kehadiran saya dari ujung Karawang sana dengan perjalanan sekitar 2 jam lebih datang ke sini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak betah Pak, kalau gini saya diri ya. Saya nggak betah, bukan kiai. Kalau kiai mah emang, ayo mangga. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian, satu hal yang tidak bisa kita hindarkan, satu hal yang memang sudah menjadi maklum, nikmat terbesar yang kita miliki dalam hidup ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang paling tinggi-tingginya adalah nikmat iman, yang disusul dengan nikmat Islam. Selain daripada itu, rangkaian-rangkaian nikmat yang lain adalah kecil. Namun adanya nikmat iman dan adanya nikmat Islam itu tidak akan pernah menjelma di dalam hati seorang manusia muslim tentunya kalau tidak ada perantara. Salah satu perantara dan orang yang menjadi nomor satu, menjadi perantaranya masuknya iman dan Islam ke dalam hati sanubari kita, tidak lain dan tidak bukan yang malam hari ini kelahirannya sedang kita peringati, yaitu maulidnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jawaban yang singkat, karena dikasih PR sama Pak Imam tadi untuk menjelaskan kenapa kita seperti ini. Sudah menjadi satu kewajaran, sebagai rasa syukur kita telah diberikan oleh Allah dengan nikmat yang luar biasa. Apakah ini bid'ah? Apakah ini berdosa? Allah yang perintahkan Pak, Allah yang perintahkan Bu. Apa kata Allah? Apabila kita mendapatkan kefadilahan, kerahmatan, keunggulan, nikmat-nikmat dari Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini teman-teman Ustadz, boleh kita pakai modal dasar ini. Kul, katakan oleh Muhammad, bifadlillah, dengan fadilah Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, fabidzalika, dengan halal itu falyafrahu, silahkan kalian bergembira. Nikmat yang luar biasa, Allah mengirimkan seorang manusia agung yang tiada tanding, tiada banding, yang sayangnya kepada umatnya melebihi sayangnya seorang suami kepada istri. Perhatiannya kepada umatnya melebihi perhatian seorang pimpinan kepada bawahan. Maka sudah menjadi hal yang wajar
kalau kita berbahagia, mengorbankan harta, tenaga, pikiran untuk memperingati satu peringatan yang luar biasa atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kalau kita bandingkan dengan para sahabat, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Salah satu sahabat yang tadi sedang diceritakan ketika Rasul akan dibunuh oleh Suraqah, masuk ke dalam satu gua yang namanya Gua Sur di sana, bersembunyi di sana. Di dalam gua tersebut ada satu lubang. Lubang tersebut terdapat ular berbisa yang sudah tua, yang kalau saja ular tersebut mematuk dengan hitungan menit pasti akan meninggal. Sementara Rasulullah dengan lelahnya tertidur di badan sahabat. Bagaimana caranya? Ketika kepala ular itu ingin keluar, ditutup jempol sahabat. Akhirnya yang dipatuk adalah jempol sahabat, mengorbankan nyawanya untuk membela Rasul. Bagaimana cerita Sayyidina Ali ketika Rasul juga sedang dikepung menempati tempat tidurnya yang konon ceritanya akan membunuh Rasulullah. Kalau kita hanya mengeluarkan tenaga, harta, pikiran, tidak sebanding dengan pengorbanan para sahabat sekalian. Maka dari itu, teruskan Pak Imam, teruskan Pak Rinto, teruskan para pengurus-pengurus paguyuban, pengurus-pengurus ikhwan. Acara seperti ini insya Allah ini memang salah satu acara yang luar biasa. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mudah-mudahan dengan adanya peringatan ini kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, 15 menit disuruhnya kumaha ye rek ngomong nawang nya 15 menit kieu. Nambah boleh lah. Ah, Nambah boleh. nambah boleh. Iya, aduh. Baltik bersolawat ini pun mempunyai dasar. Karena apa? Man ahabba syai'an fakatsura dzikruhu. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu maka dia akan banyak menyebut-nyebut hal yang dicintainya. Betul Pak? Betul. Kalau kita cinta, contoh kalau di kampung saya memang sedang rame-ramenya sepeda listrik. Hampir setiap kelompok, setiap ada riungan yang dia bicarakan sepeda listrik. Bapak waktu gila sepeda dulu, woi di mana-mana arisan buat beli sepeda, kalau dapat rezeki buat beli sepeda karena mencintai sepeda. Lain lagi datang lagi zaman burung, cerita burung, zaman batu, cerita batu. Memang sudah kudratnya seperti itu. Man ahabba syai'an fakatsura dzikruhu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita tergiring untuk banyak membicarakan apa yang dicintai itu. Termasuk dengan Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka banyak-banyak menyebut nama Rasulullah dari awal, dari mulai saya sampai 6:30 sholawat sudah ada. Jadi ibu, bapak sekalian, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, banyak-banyaklah baca sholawat. Man sholla alayya sholatan. Dalam satu hadis, sapa wong kang maca sholawat ya si wong alayya yang atasnya diri isun. Sholatan satu kali sholawat. Ya sallallahu alaihi biha asyran. Maka Allah akan balas sholawat itu, akan Allah lipat gandakan dengan 10 kali lipat. Bahkan ada redaksi hadis lainnya, Allah akan hilangkan, Allah akan hapus 10 kejahatan, 10 keburukan kita. Alhamdulillah. Maka dari itu, sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, banyak-banyak baca salawat kepada Rasulullah. Ibu-ibu boleh. Salawat yang aslinya bagaimana ibu? Rasul pernah ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana cara bersalawat kepada engkau? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang kayak kita tadi asgil itu selain daripada salawat aslinya ada puji-pujian. Boleh bu. Memuji orang yang dicintainya boleh. Apa
makan kue bola tadi. Ya. Ya. Ibu kalau mau baca salawat mangga. Sekarang udah banyak sekali. Kalau hati sedang senang boleh baca salawat. Wah tuh nggak pantas Ustaz. Dipantes-pantesin aja Bu. Dipantes-pantesin aja, hati sedang senang kita rubah. Ya Nabi salamun alaik. Gitu. Tong teng tong teng teng tong teng teng. Ya Nabi salamun alaik salawatullah alaik teng doreng. Boleh silahkan. Ya. Kalau lagi duka, lagi sedih, boleh baca sholawat. Ya, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a asani wa daraji. Itu agak duka itu Pak. Karena itu lagu judulnya Bercerai Muda. Aku terpaksa bercerai muda. Berarti sedang duka dia. Ya. Wah itu mah lagu tua Ustaz, mentang-mentang Ustaznya tua di atas 50 tahun lagunya, lagu Bunga Dahlia, bukan zaman saya itu, zaman yang sekarang boleh, zaman yang sekarang boleh. Yuk kita iringin agak cepetan sedikit kagak apa-apa. Ya, yang zaman yang sekarang, yang kemarin tahun kemarin Pak Rinto bawain. Ya, kita lagu Bui Permadani kita jadiin sholawat. Ya, agak cepetan dikit aja ketukannya. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi salawatullah alaihi. Gimana? Wa yanalul barakah hadirin hadirat jamaah sekalian, dalam satu redaksi hadis yang cukup luar biasa, la yu'minu ahadukum, tidak termasuk sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi cintamu kepada siapapun, kepada orang tua, kepada manusia semua. Maka dari itu mudah-mudahan dengan peringatan
Maulid Nabi di malam hari ini kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Amin ya Rabbal. Untuk apa cinta, Pak? Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Wahai Rasulullah, kiamat itu kapan terjadinya? Bahasa Rasulullah, bahasa kita pakai bahasa Bekasi aja. Bang, abang nanyain kiamat, emang abang udah banyak amalnya? Belum. Sholat jarang-jarang, ngaji apalagi perek mulu, ya jarang ngajinya juga, puasanya jarang-jarang. Terus kenapa abang nanyain masalah kiamat? Kan saya punya engkau ya Rasulullah. Bu, Pak, saya mengandalkan engkau. Saya begitu cintanya kepada Rasulullah, kepada engkau. Apa kata Rasulullah? Anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Tahu ibu, orang yang dicintainya jangan salah. Rasulullah sudah dinas akan masuk surga. Insya Allah orang yang sudah cinta kepada Rasulullah, insya Allah akan bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Harus cinta, ya. Acara seperti ini mah sudah biasa, Pak. Apalagi di Libanon, Bapak. Kalau Bapak baca-baca sejarah di Libanon itu, setiap peringatan Maulid itu pasukan tentara itu menembakkan tembakan ke atas. Ceger, ceger, ceger. Di Libanon itu kayak di Baltik. Yang muslim, yang non muslim ikut bareng. Di Baltik kan kayak gitu, Pak. Emang ini miniatur dari Indonesia, ini Baltik. Indonesia seharusnya mencontoh Baltik. Supaya jangan ada keramaian, keributan, kerusuhan. Baltik ini ada muslim, ada Kristen, ada Katoliknya juga, ya, ada Protestannya juga, ada Hindu, ada Buddha di sini. Tapi belum pernah tuh terdengar apa-apa karena saling menghargai, menghormati urusan agama, urusan masing-masing. Ceger tentara menembakkan senjatanya. Ada seorang anak Nasrani, ibu, bapak, sama menonton arak-arakan peringatan Maulid. Ada peluru nyasar, ceder kena kepalanya, berdarah, jatuh, bergelimang darah luar biasa, dilarikan oleh petugas ke rumah sakit terdekat. Ternyata tidak sanggup, lari ke rumah sakit terbesar, ternyata tidak sanggup. Apa kata pimpinan operasinya? Ibu, mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun pendarahan dan hasil peluru yang menancap ke kepala ini tidak bisa kita obati. Mangga silahkan ibu tolong longok anaknya di ruang gawat darurat. Sang ibu histeris. Sebelum masuk ke dalam ruangan histeris, menjerit-jerit, wahai Muhammad, engkau yang diagung-agungkan oleh umatmu, anak saya tertembak gara-gara orang-orang Islam memperingati kelahiranmu. Coba buktikan keagunganmu. Menjerit histeris di rumah sakit, seluruh rumah sakit gaduh. Terkulai lemas setelah marah-marah. Akhirnya dengan terpaksa dan langkah berat masuk ke ruangan, dan dia dapati anaknya sedang duduk sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Seraya berkata, ibu tutup pintunya. Emang ada apa, nak? Jangan kasih keluar orang itu, Padahal tidak ada siapa-siapa. Nah, kok kamu bisa sehat? Ketika ibu berteriak memanggil nama Muhammad, ada seorang yang datang dengan berwajah putih berseri-seri, datang dengan tersenyumnya, mengusapkan tangannya, seraya berkata, akulah Muhammad, akulah yang dicintai oleh umat. Kau menjadi korban akibat kecintaan para umat-umatku. Maka dengan syafaat, dengan kelebihan yang Allah berikan kepadaku, sembuhlah seperti sedia kala. Alhamdulillah.
Ada berita selanjutnya bahwa cerita ini hoak. Monggo, mau hoak mau tidak, saya meyakini kalaupun benar, yakin pasti bisa Rasulullah. Kalau Rasulullah mau pasti bisa. Karena Rasulullah itu tidak pernah meminta yang bukan-bukan. Maka banyaklah kehidupan-kehidupan yang luar biasa berat dihadapinya. Ketika disiksa, ketika diperangi oleh kaum-kaum musyrikin, sahabatnya menghasut, ya Rasulullah. Bahasanya di dalam hadis itu kila diucapkan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ud'u alal musyrikin. Ud'u alal musyrikin. Doa itu kalau diartikan, diterjemahkan secara bahasa kampung, tolong laknat, doain, kutuk orang-orang musyrikin. Apa kata Rasulullah? Keluar dari mulutnya yang mulia, saya ini lam ub'as, saya tidak diutus la'anan, menjadi orang yang terkutuk, menjadi orang yang mengutuk. Saya mengajak tidak akan mengejek, saya merangkul tidak akan memukul, tetapi saya diutus sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Bapak, teman-teman non muslim, kalau suka melihat ada orang-orang non muslim yang agak kasar-kasar, yang agak radikal-radikal, sebetulnya mereka itu belum sepenuhnya menjalani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul seperti itu. Dalam hadis lain mengatakan, udah embat aja, habiskan saja. Karena memang mereka itu jahat-jahat semua. Apa kata Rasulullah? Tidak, saya berharap dari perut rahim-rahim orang tua mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Luar biasanya Rasulullah. Berkali-kali diludahi. Setiap lewat, Ibu, di Arab itu Bapak yang pernah umroh atau pernah haji, memang rumahnya itu kotak-kotak begitu ya. Makanya kalau di Arab itu kalau udah terjadi pemerkosaan ya kagak ada yang belain, kagak ada halaman kayak gini, nggak ada garasi ini Bu. Kalau di Mekah itu, di Arab itu cenderung mobil merek yang luar biasa, nggak ada kayak mobil saya, nggak ada Pak, nggak ada Avanza di sana. Paling murah juga Hilux ya, Hammer, wih, tapi pada penyok Pak ya. Mobilnya udah butut-butut tapi mereknya merek luar biasa. Dia setelah mengantarkan majikannya, maka mobil itu cenderung disimpan di satu tempat pelataran yang luar biasa, yang luas itu, seperti itu ya. Jadi rumahnya cenderung kotak 4 dan jendelanya bertingkat-tingkat. Ketika Rasulullah lewat diludahi, lewat lagi kecoh. Suatu hari tidak ada yang meludahi. Rasulullah kangen nih, kemana yang biasa ngeludahin saya. Orang Baltik nggak ada yang kayak gitu Pak. Orang Baltik nggak ada yang kayak gitu. Jangankan diludahi, dipelototin aja marah ya. Tapi Rasulullah luar biasa. Tanya kepada tetangganya, Bapak Ibu itu yang biasa ludahin saya kemana? Oh, sedang sakit. Rasulullah orang yang pertama menjenguk orang yang sakit, yang setiap harinya meludahinya. Maka heran kalau ada orang Islam yang begitu kasar, maka heran kalau ada orang Islam yang begitu radikal. Padahal ajaran Rasulullah itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak diutus ya kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Rasulullah ini, kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berharap mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Yang benar hakikatnya dari Allah, yang salah jelas dari kebodohan saya sendiri. Untuk itu apabila ada kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa afwana ya karim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika
wa natasafa'u 'indaka bisolati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu ya mughithu aghithna ya mughithu aghithna ya mughithu aghithna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin summa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini. Sedikit kami simpulkan, satu hal yang paling utama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai momentum untuk mengenang jasa-jasa Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan umat Muslim untuk menuju jalan kebaikan yang diridhoi olehnya. Dengan cara meningkatkan rasa takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara saya tutup, perkenankanlah saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dalam acara pengajian ini. Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada malam ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu-ibu, silakan untuk menyantap santapan makanan yang ada disiapkan.
din